Kita lanjut bahas BTTH Season 2. Oke lah, gak usah banyak mangling, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan yang pergi menyelamatkan Xiao Yixian pun mengalami kendala karena tentara bayaran dari Muli sudah mempersiapkan banyak jebakan. Namun saat ini tidak ada yang terjadi apapun pada Xiao Yixian karena gadis itu dititipkan untuk diawasi seorang ahli obat bernama Tuan Yao. Sementara kelompok dari Muli berfokus untuk melakukan penangkapan pada Xiaoyan. Mengetahui hal ini, Xiaoyan memasuki goa dan kemudian bersembunyi di dalamnya. 1 bulan kemudian, Xiaoyan pun berhasil mencapai tingkat Douse bintang 6. Dirinya selalu teringat dengan perjanjian 3 tahun dengan Nalan Yanran dan tidak akan bersantai di dalam pelatihan ini. Xiaoyan yang selama ini selalu diburu tentara bayaran, dia pun melakukan keisengan dengan membangunkan monster kera batu yang akhirnya membantai tentara bayaran itu. Ketika hanya tinggal 1 tentara bayaran, Xiaoyan pun muncul menolongnya dan mengalahkan monster kera batu dengan cukup mudah. Namun pada akhirnya, Xiaoyan juga menghabisi tentara bayaran itu yang merupakan anak buah dari Muli. Hal ini membuat Xiaoyan berjanji akan segera menyingkirkan Muli jika hidupnya tidak ingin terganggu. Xiaoyan yang mengamuk pun mulai melakukan penyergapan dan menyingkirkan kelompok Muli satu persatu. Dirinya kali ini mulai menggali informasi tentang siapa tentara bayaran terkuat yang sedang memimpin operasi penangkapan ini. Anggota tentara bayaran itu mengatakan yang terkuat adalah Muse, tahap Doshi bintang 2. Selanjutnya adalah Ganmu, tahap Douse bintang 9, dan Hemeng, tahap Douse bintang 8. Salah satu prajurit tentara bayaran melapor pada Muse yang merupakan pimpinan pertama tentara bayaran ini, sekaligus ayah dari Muli. Tentara itu mengatakan bahwa anggota yang dikirim untuk menangkap Xiaoyan banyak yang telah meninggal dengan bekas luka seperti terkena senjata berat. Muse langsung menyadari bahwa itu adalah perbuatan dari Xiaoyan. Sementara Muli cukup khawatir kenapa bocah itu dalam 1 bulan bisa menjadi sekuat ini, padahal waktu melawan dirinya hanya pada tahap Douse bintang 2 dan kemungkinan saat ini sudah di tahap Douse bintang 7 atau malah bintang 8. Menyadari peningkatan kekuatan dari Xiaoyan yang sangat cepat membuat Muse bergidik. Jika hal ini dibiarkan, maka Xiaoyan akan menjadi ancaman bagi kelompok tentara bayaran ini. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Xiaoyan pun bergerak dan mengincar Hemeng yang merupakan bos ketiga dari tentara bayaran. Hemeng yang melihat kemunculan dari pemuda dengan pedang berat di campnya langsung menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung melakukan pertarungan. Awalnya Xiaoyan menghajar Hemeng, namun saat berikutnya Xiaoyan terjatuh ke dalam kerugian. Hemeng yang merasa sudah menang kali ini berbangga diri dan tiba-tiba saja Xiaoyan melepaskan pedang dari tangannya. Dia pun bergerak dengan sangat cepat, akhirnya memberikan serangan ledakan oktan pada Hemeng. Dalam sekejap saja, babi gendut itu pun meledak dan langsung terbunuh. Kematian Hemeng itu membuat Muse sangat marah. Dia pun mengerahkan seluruh tentara bayarannya untuk memburu Xiaoyan di dalam hutan. Jika ada yang melihat, langsung bunyikan peluit. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus segera disingkirkan. Sementara Xiao Yixian atau dokter peri kecil yang mendapatkan surat bahwa Xiaoyan berhasil membunuh Hemeng, dia merasa sangat senang. Tidak lama kemudian, Xiao Yixian kedatangan tamu bernama Tuan Yao. Orang ini menanyakan apakah Xiao Yixian kenal dengan pemuda yang bernama Xiaoyan yang membantunya mendapatkan harta karun. Xiao Yixian mengatakan kenal, tapi dia tidak mendapatkan harta karun. Hal ini dikatakan oleh Xiao Yixian karena dia tidak mau dirinya dan juga Xiaoyan menjadi incaran orang-orang serakah. Yao Lo yang merasa lawan berikutnya yang akan dihadapi Xiaoyan semakin kuat. Dirinya pun mempraktikkan salah satu teknik menggunakan pedang berat bernama penguasa gelombang api yang merupakan teknik tingkat D. Hal itu membuat Xiaoyan terlihat cukup takjub. Meskipun ini teknik terendah di tingkat D, namun masih mampu membelah gunung dan juga lautan. Yao Lo pun kemudian memasukkan cara berapi teknik ini ke dalam pikiran Xiaoyan supaya dirinya bisa mempraktikkan untuk menghadapi lawan yang semakin mengerikan. Namun untuk level kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa menggunakannya 1 kali saja. Jika dipaksakan, malah akan memberikan luka serius pada tubuh Xiaoyan. Keberadaan Xiaoyan kali ini telah ditemukan oleh tentara bayaran yang langsung membunyikan peluit peringatan. Dalam sekejap saja,
semua tentara bayaran muncul dan mengepung Xiaoyan. Bahkan Muli juga ikut serta dalam pengepungan ini. Lagi-lagi Xiaoyan berhasil meloloskan diri dan dia terus dikejar hingga malam hari. Pada akhirnya Xiaoyan menemui jalan buntu karena jalan yang ada di hadapannya adalah jurang yang sangat dalam. Tidak disangka Muse kali ini juga turun tangan sendiri untuk mengejar Xiaoyan. Merasa sudah tidak bisa kabur lagi, Xiaoyan terpaksa bertarung dengan Muse, namun dirinya tidak bisa mengalahkan orang itu. Di saat yang paling genting, Xiaoyan menggunakan teknik penguasa gelombang api untuk pertama kalinya. Bentrokan kekuatan itu berhasil membuat Muse terluka. Namun Xiaoyan sendiri juga cedera dan memilih menjatuhkan diri ke dalam jurang. Sayap ungu pun segera muncul di punggungnya dan Xiaoyan berhasil kabur. Sementara Muse hanya bisa marah ketika melihat hal ini. Xiaoyan yang berhasil melarikan diri dari Muse kembali ke dalam hutan, dan kali ini Xiaoyan dikejar oleh kera batu level 3. Merasa tidak mampu melawannya, Xiaoyan meminta bantuan dari gurunya. Namun Yao Lao tidak mau melakukan hal itu. Anggap saja ini sebagai pelatihan dari Xiaoyan. Terpaksa Xiaoyan memberanikan diri melawan kera batu level 3 itu, meski dirinya tahu tidak akan pernah bisa menang. Tidak lama kemudian, kera batu itu pun melarikan diri. Hal ini dikarenakan dirinya merasakan aura yang sangat mengerikan datang dari kejauhan. Xiaoyan melihat ke arah langit dan menemukan ada gadis cantik dengan gunung kembar yang sangat besar melintas dengan cepat. Ternyata gadis ini sedang dikejar oleh Raja Singa Kristal Ungu level 6 yang setingkat dengan level Dou Huang. Hal ini membuat Xiaoyan merasa cukup syok. Dia juga bisa menduga bahwa gadis cantik gunung besar itu juga berada di level Dou Huang. Gadis cantik yang dikejar Raja Singa Kristal Ungu mengatakan bahwa dia ingin meminjam kristal ungu saja dan akan digantikan dengan hal yang lain. Namun Raja Singa tidak mau karena dirinya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menunggu kemunculan satu kristal ungu. Xiaoyan yang cukup penasaran akhirnya secara diam-diam mengikuti gadis cantik gunung besar dan Raja Singa Kristal Ungu karena dia ingin melihat pertarungan seseorang di tahap Dou Huang. Dan akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Raja Singa tidak akan membiarkan gadis itu bisa lolos karena dia akan memakannya supaya bisa mempercepat kultivasi. Gadis bukan sembarang gadis, dia pun mampu melawan kekuatan mengerikan dari Raja Singa Kristal Ungu. Hal ini membuat sang Raja Singa geram dan mengeluarkan teknik sekut kristal ungu yang akhirnya mengenai gadis itu dan membuatnya terluka. Di saat yang paling genting, gadis cantik itu pun juga telah mengeluarkan serangan pedangnya yang membuat Raja Singa gagal menangkapnya. Kesempatan ini langsung dia gunakan untuk kabur, dan Raja Singa yang marah mengeluarkan perintah pada seluruh binatang buas di dalam hutan untuk memburu gadis itu. Gadis cantik yang sudah terluka dirinya kali ini telah pingsan di pinggiran sungai dengan tetek yang berdarah. Xiaoyan yang melihatnya merasa tidak tega dan pada akhirnya membawa gadis itu untuk bersembunyi di dalam gua. Ketika Xiaoyan mengeluarkan botol obat untuk mengobati tetek gadis yang terluka itu, tiba-tiba saja si gadis membuka matanya. Hal ini membuat Xiaoyan langsung salah tingkah dan memilih untuk mundur karena dirinya takut gadis itu akan salah paham kemudian membunuh Xiaoyan. Namun gadis cantik ini merasa sangat lemah. Untuk meraih botol obat saja dia tidak mampu, yang akhirnya menyuruh Xiaoyan untuk mengobati dirinya. Xiaoyan yang ketakutan terpaksa mau melakukan hal itu. Namun Xiaoyan merasa armor dari gadis ini terlalu kuat. Jika tidak dibuka, maka cukup sulit untuk mengobati lukanya. Gadis ini pun menyuruh Xiaoyan untuk membuka armornya. Dan inilah momen yang cukup panas. Xiaoyan membuka baju dari gadis itu bersama dengan BH yang merupakan armor yang sangat kuat. Karena Xiaoyan ini orang yang baik, dia memberikan jubah hitam untuk menutupi tubuh dari gadis itu supaya dalam pengobatan ini tidak ada tongkat ajaib yang berdiri. Dan akhirnya setelah memberikan obat dan juga perban, Xiaoyan pun selesai menjalankan misi pengobatan gunung yang tergores. Raja Singa Kristal Ungu terus melakukan pencarian. Dia benar-benar tidak mau melepaskan gadis itu supaya dirinya bisa sekali lagi naik level. Sementara Yao Lao merasa wanita ini akan menjadi beban dari Xiaoyan. Namun Xiaoyan
tidak mau meninggalkannya dalam kondisi seperti ini. Yaolau yang sedikit nakal menyuruh Xiaoyan melakukan kiu-kiu umbuk jeru dengan gadis itu supaya bisa menjadi miliknya. Dengan begitu, Xiaoyan akan memiliki seorang pelindung yang berada di tahap doguang yang kuat. Hal ini ditanggapi serius oleh Xiaoyan. Jika dirinya melakukan hal itu bukannya dilindungi, malah bisa-bisa Xiaoyan dibunuh karena merasa sudah menodai gadis itu. Selama 2 hari ini, Xiaoyan selalu menjaga gadis itu hingga pada akhirnya si gadis merasa luka luarnya sudah membaik. Namun dirinya masih membutuhkan beberapa waktu untuk bisa menghancurkan segel yang telah ditinggalkan oleh Raja Singa. Di dalam gua ini, mereka berdua pada akhirnya berkenalan. Gadis cantik itu mengaku namanya adalah Yunxi, sementara Xiaoyan mengaku namanya adalah Yaoyan. Si gadis ini masih bersikeras. Jika lukanya sudah sembuh, maka dia akan kembali melawan Raja Singa karena dia benar-benar membutuhkan kristal ungu untuk meningkatkan kekuatan dan juga hal penting lainnya. Xiaoyan kemudian menawarkan diri untuk memberikan bantuan karena sekarang Xiaoyan sudah menganggap Yunxi sebagai temannya. Dan tiba-tiba saja keberadaan mereka ditemukan oleh anak buah dari Raja Singa. Hal ini dikarenakan ketika Xiaoyan pergi sebelumnya, Yunxi secara diam-diam keluar dari goa untuk mandi. Mau tidak mau, Xiaoyan harus keluar goa untuk membereskan anak buah Raja Singa itu. Pada akhirnya, anak buah Raja Singa berhasil disingkirkan oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri juga terluka sampai dirinya pingsan. Kali ini, giliran Yunxi yang menjaga Xiaoyan. Dia pun membakar ikan untuk mereka makan. Namun Yunxi membuat kesalahan. Dirinya telah salah masukkan bumbu karena ternyata bumbu yang dimasukkan ke dalam ikan bakar adalah obat perangsang. Keduanya pun kali ini benar-benar terangsang. Sampai pada akhirnya adegan dewasa pun terjadi di dalam goa ini. Ciuman pertama dari Xiaoyan yang seharusnya untuk Xiao Xun ini malah direbut oleh Yunxi. Aduh mbak, cowok itu dijaga, ini malah sudahlah. Yunxi yang masih menikmati percumbuan ini, dia pun melakukan ancaman. Jika sampai Xiaoyan berani menodai tubuhnya, maka setelah sadar nanti Yunxi akan membunuh Xiaoyan, kemudian dia juga akan bunuh diri. Hal ini membuat Xiaoyan ketakutan, namun dirinya juga sudah sangat berat. Sementara Yaolau hanya bisa tertawa dari dalam cincin karena berhasil mengerjai mereka berdua. Xiaoyan yang tidak mau mati terus memohon pada gurunya bagaimana cara menghilangkan efek obat perangsang ini. Yaolau yang tidak tega pun menyuruh Xiaoyan menggunakan dokinya untuk memijat Yunxi dari bagian leher turun ke pusar kemudian ke arah kaki. Setelah melakukan hal ini, Xiaoyan masih merasa birahinya semakin meningkat dan akhirnya dia pun memilih berlari keluar goa lalu menceburkan diri ke dalam sungai. Ternyata salah satu anak buah Raja Singa yang dilawan Xiaoyan sebelumnya belum mati. Dia pun berhasil kabur dan kembali lagi dengan banyak pasukan. Xiaoyan yang berendam di dalam sungai ketika mengetahui hal itu buru-buru keluar karena khawatir dengan kondisi Yunxi. Namun gadis itu sekarang sudah pulih dan dia berhasil membunuh beberapa monster yang telah menyerbu masuk ke dalam gua. Ketika melihat Xiaoyan, Yunxi pun menodongkan pedangnya dan menyuruh Xiaoyan melupakan kejadian hari ini. Tidak lama kemudian, datanglah Raja Singa. Yunxi yang melihatnya sekali lagi akan melawan Raja Singa itu. Sementara Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari markas dari Raja Singa yang kemudian akan mengambil kristal ungu di dalamnya. Karena Xiaoyan sudah berjanji akan membantu Yunxi ketika mereka berdua di dalam gua. Dengan memanfaatkan salah satu benda yang telah diberikan oleh Yunxi, Xiaoyan pun dengan mudah menemukan lokasi dari kristal ungu. Namun ternyata di tempat itu sendiri telah dijaga oleh anak singa kristal ungu yang sedang tertidur. Xiaoyan mengalihkan perhatian anak singa kristal ungu dengan buah labu yang sudah diberi obat pencuci perut. Hal itu membuat anak singa menjadi mencret-mencret dan segera keluar goa untuk buang air. Kesempatan seperti ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk mengambil kristal ungu di bawah lantai dan kemudian esensi kristal ungu yang telah melayang di udara. Xiaoyan memasukkan esensi itu ke dalam beberapa botol. Dikarenakan sebagian esensi ada yang telah menetes ke lantai dan merasa hal ini tidak boleh disia-siakan,
Xiaoyan pun menjilati esensi itu sampai habis, dan dia pun langsung kabur untuk keluar gua. Naasnya ketika Xiaoyan telah kabur, anak singa kristal ungu itu sudah kembali karena dia memiliki ikatan dengan esensi kristal ungu yang telah mengambang di atas tempat tidurnya. Pada akhirnya, Xiaoyan kali ini dikejar oleh anak singa kristal ungu. Dalam kaburnya ini, Xiaoyan merasa cukup pusing karena akhirnya esensi kristal ungu yang telah dia jilat mulai bereaksi. Karena tidak mau mati, Xiaoyan pun memberikan hantaman yang keras pada kepala anak singa yang telah mengejarnya dan membuat anak singa itu menjadi terlempar, kemudian membentur dinding. Detik berikutnya, anak singa kristal ungu mengeluarkan semburan api ungu yang membuat Xiaoyan terlempar dari dalam goa, dan dirinya kali ini dalam kondisi setengah sadar. Xiaoyan terus memanggil nama Yunzi. Dia juga terbayang-bayang dengan adegan yang telah mereka lakukan ketika berada di dalam goa. Karena tidak mau mati, Xiaoyan pun memecahkan salah satu botol yang berisi esensi kristal ungu dan menggunakan kekuatan dari esensi itu untuk melawan binatang yang telah mengepung dirinya. Namun pada akhirnya Xiaoyan kembali tumbang, dan Yunzi pun langsung menolong Xiaoyan. Dia membawa ke tempat yang aman. Setelah itu Yunzi pergi dengan hanya meninggalkan sebuah kain armor dan sebuah gunungan teknik. Yunzi sangat berterima kasih atas bantuan dari Xiaoyan. Dia berharap suatu hari nanti bisa bertemu kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di masa depan nanti Xiaoyan akan kembali bertemu dengan Yunzi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.